masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang suami di Waituba, Waikanan tega membunuh istrinya. Dua pegawai PLN kritis akibat mobil yang ditumpanginya bertabrakan dengan truk di Jalan Sumatera Lintas Timur, Tulang Bawang. Presiden Joko Widodo melihat perbaikan jalan Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah yang diambil alih pemerintah pusat. Tersangka membawa kabur remaja putri yang disertai dengan pencabulan yang ditangkap Polsek Abung Timur diserahkan ke Polres Lampung Utara Sabtu siang. Tersangka JI ditangkap tanpa melawan. Dari mana? Pernah setubuhin belum? Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan orang tua korban yang kehilangan putrinya yang berusia 16 tahun. Sepekan penyelidikan, tersangka ditangkap bersama korban di sebuah rumah kerabat tersangka di Lampung Utara. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka berdalih berpacaran dengan korban. Ia membujuk korban supaya mau menuruti kemauannya dan korban dijanjikan akan dinikahi oleh tersangka. Jadi kita melakukan serangkaian penyelidikan dan ini informasi dapat kami ketahui bahwa keberadaan tersangka dan korban ada di salah satu kecamatan di Lampung Utara. Modus pelaku melakukan aksinya sendiri seperti apa, Bang? Modusnya bujuk rayu, ya, mengajak korban untuk ikut jalan, untuk ikut ke suatu tempat. Habis itu kamu langsung dibawa ke sini malam itu juga. Polisi menyita pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kepanikan warga terjadi saat rumah Suherman di Desa Kenali, Kecamatan Belalau, Lampung Barat terbakar Jumat siang. Api cepat membesar karena bangunan semi permanen dan banyak bahan dari kayu. Api yang sudah membesar menyebabkan warga tak berani mendekat karena khawatir celaka. Kebakaran akhirnya bisa padam setelah petugas damkar tiba, namun kondisi rumah rusak berat. Satu motor dan perabotan di dalam rumah turut ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat rumah sedang kosong ditinggalkan pemiliknya membantu tetangganya usai acara takziah. Korsleting listrik diduga jadi penyebab kebakaran. Asal mulanya dari korsleting listrik. Korsleting listrik. Kira-kira itu kejadian jam berapa, Pak? Kejadiannya lebih kurang pukul 10.45. Sekitar 1 jam lah prosesnya, karena memang kita pendinginan itu yang lama ya, pendinginan ya, karena memang lokasinya juga ini sempit, terus kita juga untuk air juga jauh di daerah sekitar 10 kilo dari sini. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa dan api tidak menjalar ke rumah lain. Kerugian ditaksir mencapai seratusan juta rupiah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.
Sebuah bukit di Dusun Hilian Baji, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Pugung, Tanggamus, Sabtu sore terbakar. Kobaran api cepat membesar dan meluas karena banyak semak yang kering dampak kemarau. Api sulit dipadamkan karena lokasi kebakaran ini tidak bisa dijangkau oleh petugas damkar. Warga dan petugas damkar berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya seperti ranting dan dahan pohon pisang. Menurut warga, total ada sekitar 30 hektar lahan yang terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Bakaran ini sudah menghabiskan lahan kisaran satu gunung sebelah sana. Itu kisaran dari jam 2 siang. Dari jam 2 siang itu api sudah melahap gunung yang area sebelah sana sampai dengan ke sini. Dan kami sebagai warga Desa Hilian Baji berbondong-bondong dengan alat seadanya untuk memadamkan api yang mudah-mudahan supaya tidak masuk ke pemukiman warga. Ya, kami dengan alat seadanya seperti pohon pisang seperti ini, ya kami sebagai warga Hilian Baji, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Pugung, ya kami berbondong-bondong memadamkan api seadanya dengan peralatan seperti ini. Kami tetap menunggu supaya api ini sampai mati semua. Di hari yang sama, kebakaran lahan juga terjadi di Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Api cepat membesar dan meluas karena banyak semak dan daun bambu yang kering. Kebakaran menyebabkan warga sekitar panik sebab titik api dekat dengan permukiman. Warga khawatir api akan menjalar ke rumah mereka. Warga dan polisi bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Bersama dengan warga, bersama dengan aparatur desa dan bersama dengan anggota dari Kodim bisa kita padamkan bersama-sama. Dan saat ini kondisi api juga sudah padam dan tinggal menunggu pendinginan. Gimana himbauan kita untuk masyarakat di musim kemarau ini, Pak? Nah, kami dari kepolisian dan dari aparatur desa, kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak mudah membuang sampah. Kebakaran lahan ini sempat menjalar ke permukiman Jati dan Pisang, namun tidak menjalar ke permukiman. Api bisa padam setelah petugas damkar tiba di lokasi. Petugas mengimbau warga tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah sembarangan, sebab bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus dan Lampung Selatan. Kemarau panjang menyebabkan harga cabai di Lampung Selatan terus meroket akibat banyak petani gagal panen. Menurut para pedagang di Pasar Kalianda pada Minggu pagi, kenaikan harga cabai mencapai 100% sejak sepekan sebelumnya. Harga cabai rawit melonjak jadi Rp80.000 per kilogram, padahal sebelumnya di kisaran Rp40-50.000 per kilogram. Lalu harga cabai merah yang semula Rp35.000 kini jadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai hijau dari Rp25.000 kini naik jadi Rp45.000 per kilogram. Paling volume dikurangi dari biasa beli 1 kilo, beli setengah, dari beli setengah ke seperempat, bila dari beli seperempat beli seon. Cuman kendalanya yang paling terasa rumah makan paling terasa sekali karena jelas biaya produksinya, biaya operasionalnya lebih tinggi, sementara orang untuk menaikkan harga jual makanannya nggak bisa gitu. Naiknya harga cabai dikeluhkan pembeli, terutama para pedagang makanan. Mereka harus memutar otak untuk mempertahankan rasa tanpa menaikkan harga dagangan. Namun jika hingga sebulan ke depan harga cabai masih tinggi, mereka terpaksa menaikkan harga dagangannya. Buat kami pedagang kecil ya beban, apalagi kalau kita dagang nggak bisa asal naik. Kalau naik nanti pelanggan rugi. Mau nggak mau ya itu tadi. Kadang-kadang nggak dapat untung, kadang malah untung juga tipis. Kadang pas capeknya aja nggak geting. Kalau nggak belanja juga gimana? Kenaikan harga cabai menyebabkan omset pedagang menurun karena banyak warga yang mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran.
Pedagang dan warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga cabai. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.